Pada hari ini, tepatnya 49 tahun yang lalu, pasukan Amerika Serikat mulai menghentikan pengeboman di wilayah Vietnam Utara. Selanjutnya, Presiden Amerika Serikat Richard Nixon mengumumkan akan mengadakan proses perdamaian demi menghentikan Perang Vietnam. Namun nyatanya, Perang Vietnam baru berakhir pada tahun 1975. Selama Perang Vietnam, Amerika Serikat menderita 58.119 tewas, 153.303 luka-luka, dan 1.948 hilang saat beraksi. Angka korban di Republik Vietnam diperkirakan 230.000 tewas dan 1.169.763 luka-luka. Gabungan Tentara Vietnam Utara dan Viet Cong menderita sekitar 1.100.000 korban tewas dalam aksi dan sejumlah luka yang tidak diketahui jumlahnya. Diperkirakan antara 2 hingga 4 juta warga sipil Vietnam tewas selama konflik. Setelah kita mendengarkan akan peristiwa bersejarah tadi, apa yang kita pikirkan ketika mendengar kata damai? Apa kita asing mendengar kata itu? Karena kita merasa hidup kita baik-baik saja, tanpa konflik dan merasa tidak ada apa-apa saat ini. Semua orang tentu saja menginginkan kehidupan dunia yang damai. Tidak ada peperangan, tidak ada kerusuhan, tidak ada kekerasan, kejahatan, dan tidak ada perselisihan. Bayangkan betapa indahnya jika semua manusia hidup berdampingan secara harmonis. Tidak ada yang mengedepankan perbedaan, tapi mencari persatuan di atas keragaman. Itu bentuk dunia yang diimpikan oleh banyak orang. Sayangnya, itu hanyalah utopia saja. Karena ada banyak sekali orang berhenti hanya pada bermimpi dan berharap. Dalam menjalani kehidupannya, mereka masih menerapkan begitu banyak sekat-sekat pembatas. Mereka terus fokus pada perbedaan dan akibatnya hidup dikuasai permusuhan. Ada pula yang bahkan bertindak lebih jauh dengan menghalalkan kekerasan terhadap orang-orang yang berbeda pandangan dengan mereka. Apakah itu didasari oleh perbedaan keyakinan, perbedaan ideologi, perbedaan suku, bangsa, budaya, perbedaan pendapat, dan lain-lain. Semua itu akan semakin mempersulit terciptanya kedamaian. Make love, not war. Slogan yang kencang dikemukakan di akhir tahun 60-an sampai awal 70-an ketika Amerika memutuskan perang terhadap Vietnam. Kita tidak juga bisa memaksa semua orang mau berdamai dengan kita. Namun yang dituntut Tuhan bukan itu. Ia memerintahkan kita untuk pergi berdamai dengan orang itu. Masalah bagaimana respon orang itu adalah urusan dia dengan Tuhan. Sama seperti ungkapan yang berikut ini. There is no peace without justice. There is no justice without forgiveness. Artinya, tiada perdamaian tanpa keadilan, tiada keadilan tanpa kasih, pengampunan. Damai adalah salah satu karakter Kristus yang harus kita teladani dan hidupkan di dalam kehidupan kita. Damai bukan berarti tidak ada masalah dalam kehidupan, namun dengan damai, maka kita tidak akan menjadi pribadi yang gerasak-gerusuk karena suatu hal atau masalah. Damai tidak hanya ketika segala sesuatu berjalan dengan baik, namun dalam keadaan kacau sekalipun, hal yang pertama yang harus dipikirkan dan dipastikan harus adalah bagaimana merasakan damai di dalam diri kita masing-masing. Mari kita semua hidup rukun dan damai, sehingga suasana sorga ada di dalam kehidupan kita. Kami, dari Fisdak Media Ministry, Tuhan memberkati.